Belum kelihatan ya? Ini buatnya di mana jadinya? Kenapa, Ray? Buatnya jadinya di mana? Masih di temen gue. Ya, Nah, ini lu belum buka mode ini di apa PPT-nya masih masih apa namanya masih mode edit. Nah, ya itu tuh. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan em, hasil diskusi kami di mata kuliah manajemen jasa keuangan lainnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izariadi. dan saya Aisyah Azhar. Oke, untuk materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama adalah kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Oke, jadi yang pertama yaitu kegiatan usaha lembaga pembiayaan Indonesia. Sejarah lembaga pembiayaan Indonesia. Sejarah LPI dimulai dari pendirian Badan Ekspor Indonesia atau disebut PESORA pada tahun 1999 untuk mendukung ekspor nasional. Kemudian, lembaga ini dibubarkan pada tahun 2009 untuk kemudian beralih menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut Indonesian Bank Exim Bank. Jadi, LPI ini merupakan lembaga keuangan khusus milik pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan ekspor nasional atau disebut PPN. PEI ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. PEI ini memberi dukungan dalam pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa investasi untuk perdagangan luar negeri. Oke, selanjutnya kegiatan PEI. Kegiatan usaha yang KPI meliputi penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang diberikan kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan, yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia atau disebut non-resident. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau disebut buyer credit.
Selanjutnya yaitu penjaminan. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari dalam negeri dan luar negeri. Penjaminan bagi importir barang atau jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan kepada eksportir untuk pembiayaan kontrak atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra pembiayaan transaksi ekspor. Dan yang terakhir, penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang merupakan kegiatan menunjang ekspor. Selanjutnya yaitu asuransi. Kegiatan asuransi ini meliputi 1. Asuransi atas resiko kegagalan ekspor. Yang kedua, asuransi atas resiko kegagalan bayar. Dan yang ketiga, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukan di luar negeri. Atau bisa juga disebut asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara. Antara lain seperti nasionalisasi, ketidaktertukaran mata uang, hambatan transfer devisa, dan pembatalan kontrak. Selanjutnya, sumber dana dan penempatan dana. Dalam melaksanakan kegiatan tugasnya, LPEI turut dalam sistem pembayaran nasional dan internasional, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Prinsip penerapan manajemen risiko yaitu mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang nyata. Dan prinsip minimal nasabah paling sedikit mencakup kebijakan dan identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, dan manajemen risiko, serta dapat mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah. Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana, yaitu yang pertama, penerbitan surat berharga. Yang kedua, pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang ketiga, hibah. Selain memperoleh dana dari sumber-sumber dana yang telah disebutkan, LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. LPEI juga dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk pembelian surat berharga atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Penempatan tersebut antara lain dalam bentuk yang pertama surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara.
Yang keempat, surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral. Yang kelima, simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia. Yang ketujuh, simpanan pada bank dalam negeri atau bank luar negeri. Selanjutnya yaitu adalah dasar hukum lembaga pembiayaan ekspor adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor yang diperjelas dalam regulasi sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 103 tentang prinsip mengenal nasabah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 142 yaitu tentang manajemen risiko lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 141 yaitu tentang prinsip tata kelola lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 141 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang kelima, Peraturan Menteri Nomor 139 yaitu tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan rencana jangka panjang, serta rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang keenam, Peraturan Menteri Nomor 106 yaitu tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan yang ketujuh, Peraturan Ketua PPLK yaitu tentang pedoman pemeriksaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Oke, selanjutnya ada pengaturan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang pertama, kita bahas kelembagaannya. Jadi, pengelolaan kelembagaan pembiayaan ekspor merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri pembiayaan ekspor yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan pembiayaan ekspor ini antara lain mencakup pendirian, status, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta pembinaan dan pengawasan. Pengawasan dan peraturan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Jadi pengawasan dan peraturan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh Menteri Keuangan Nomor 58 PMK 06 2020. Regulasi ini mencakup aspek tata kelola dan operasional serta kinerja lembaga pembiayaan ekspor. Pengawasannya meliputi penilaian kerja, penyelenggaraan tata kelola, dan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan ekspor juga diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal dan melaporkan laporan kepada Menteri. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatutan, serta mendukung kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional. Untuk pendirian lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini, jadi untuk melakukan pembiayaan ekspor nasional atau PEN yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk perorangan, baik konvensional maupun yang memiliki prinsip syariah. Modal awal LPI ditetapkan paling sedikit 4 triliun rupiah. Modal awal LPI
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal modal, dalam hal modal LPI kurang dari 4 triliun, maka pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Kepemilikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Fungsi LPI. Jadi LPI ini memiliki fungsi, yaitu mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan juga asuransi. Nah, dalam menjalankan fungsinya, LPI juga bertugas sebagai berikut. Yang pertama, memberi bantuan pihak-pihak dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Gunanya untuk pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, atau usaha lain yang tujuannya adalah menunjang ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Yang ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Oke, untuk tugas LPI secara detail yaitu yang pertama, memberikan pembiayaan ekspor nasional. Jadi yang dimaksud adalah menyediakan kredit, pinjaman, atau bentuk pembiayaan lain untuk mendukung kegiatan ekspor. Kemudian membiayai usaha mikro, kecil, ataupun menengah atau yang biasa kita sebut UMKM maupun korporasi yang berorientasi pada ekspor. Yang kedua, menjamin kegiatan ekspor. Yang dimaksud adalah memberikan jaminan atau garansi kepada eksportir atau pihak ketiga. Jadi agar lebih mudah memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, memberikan asuransi ekspor. Melindungi eksportir dari resiko gagal bayar pembeli luar negeri atau yang dimaksud commercial risk maupun resiko politik. Selanjutnya, yang keempat adalah mendorong pembiayaan proyek strategis. Jadi, membiayai proyek di dalam maupun luar negeri yang menunjang peningkatan ekspor. Misalnya infrastruktur penunjang perdagangan. Yang kelima, memberikan pendampingan dan jasa konsultasi. Jadi, membantu eksportir melalui pelatihan, konsultasi, dan advisory service agar mampu bersaing di pasar global yang cakupannya lebih luas. Yang keenam, mengelola dana dan instrumen keuangan untuk ekspor, yaitu menghimpun dan mengelola dana pembiayaan ekspor sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, mendukung program nasional ekspor non migas. Jadi LPI ini berfokus pada diversifikasi produk dan pasar ekspor agar tidak bergantung pada komoditas tertentu. Selanjutnya akan membahas tentang wewenang yang dimiliki oleh LPI. Jadi dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, LPI ini berwenang sebagai yaitu satu, menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, kemudian melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, kemudian melakukan reasuransi terhadap asuransi, dan yang terakhir adalah melakukan penyertaan modal. Selanjutnya ada prinsip tata kelola yang dimiliki oleh LPI. Yang pertama adalah keterbukaan. Jadi keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha. Yang kedua, akuntabilitas. Jadi fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPI sesuai gitu loh dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak melenceng dari undang-undang
yang dijadikan landasan. Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi penyelenggaraan kegiatan usaha LPI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPI. Yang keempat, kemandirian. Dikelola secara profesional yang tidak terpengaruh dari setiap pihak manapun. Jadi pure dari LPI-nya itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah kewajaran. Jadi yang dimaksud kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana di atas, paling kurang harus diwujudkan dalam yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana. Selanjutnya, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian internal. Setelah itu ada pengadaan barang dan jasa, kemudian rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan, dan selanjutnya ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan LPI. Selanjutnya, kemudian di sini ada pembahasan mengenai manajemen risikonya. Jadi yang pertama, pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Next slide. Kebijakan manajemen risiko. Jadi LPI ini juga mempunyai kebijakan manajemen risikonya. Jadi yang pertama adalah penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko. Dan yang kelima adalah penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau biasa kita sebut worst case scenario. Dan serta penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Next. Oke, selanjutnya LPI juga pasti mempunyai prosedur yang jelas. Jadi prosedur limit resiko wajib disesuaikan dengan tingkat resiko yang akan diambil terhadap resiko LPI. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling kurang memuat. Yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala. Dan yang ketiga adalah pendokumentasian atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf B secara memadai. Next. Oke, dalam penetapan limit risiko eh, harus juga mencakup yang pertama adalah limit secara keseluruhan, yang kedua limit per jenis risiko, dan yang ketiga limit per aktivitas tertentu yang memiliki exposure risiko. Next. Sistem pengendalian internal. Jadi LPI ini juga wajib memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan secara tepat waktu. Sistem ini memastikan kegiatan usaha dan operasional berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atau ketentuan internal LPI. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan pastinya tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan yang keempat, efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi LPI secara menyeluruh.
Kemudian sistem pengendalian internal dalam manajemen risiko. Jadi yang pertama, kesesuaian sistem dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPI. Yang kedua, penetapan dan wewenang dan tanggung jawab untuk kepatuhan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam pasal 7 dan pasal 8. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dari satuan kerja operasional pada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang kelima, struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha LPI. Dan yang keenam, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Serta yang terakhir, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LPI terhadap peraturan undang-undang. Sistem pengendalian internal dalam manajemen risiko. Jadi yang 8 itu ada kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LPI. Yang 9, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang ke-10, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, temuan audit, dan hasil audit. Yang ke-11, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan. Next. LPI juga memiliki organ, jadi yang pertama adalah seorang anggota Dewan Direktur yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur dan merangkap sebagai Direktur Eksekutif. Yang kedua, paling banyak 9 anggota Dewan Direktur sebagai Direktur Non-Eksekutif. Oke, jadi kegiatan usahanya ada 4, yaitu yang pertama adalah pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan juga jasa konsultasi. Kemudian LPI juga memiliki prinsip syariah. Jadi yang pertama adalah pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Yang kedua, pembiayaan dengan akad mudharabah, akad salam, dan akad istisna. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad qard. Yang keempat, pembiayaan penyewaan dengan akad ijaroh dan akad ijaroh mutahiyah bitamlik. Yang kelima, penerimaan kuasa dalam rangka pengambil alihan utang piutang atau kegiatan lain dengan akad hawalah atau akad wakalah. Yang keenam, penerimaan dengan akad kafalah. Kemudian LPI juga memiliki sumber pendanaannya sendiri. Jadi untuk membiayai kegiatannya, LPI hanya dapat memperoleh dana dari yang pertama penerbitan surat berharga, yang kedua pinjaman jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, dan yang terakhir adalah pemerintah. Yang ketiga adalah hibah. Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPI hanya dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Untuk pendanaan kegiatan usaha syariah dapat diperoleh berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah, akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan prinsip syariah dapat berupa akad mudharabah mustarokah, akad ijaroh, akad murabahah, akad qard, dan akad jualah atau akad-akad lain sesuai penetapan. Next. Transaksi derivatif. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang transaksi derivatif. Jadi LPI ini harus berhati-hati dalam mengelola transaksi derivatif yang hanya boleh digunakan untuk lindung nilai atau hedging. Nilai resiko dapat dihitung dengan saling hapus atau set off jika memenuhi persyaratan tertentu. Jadi yang pertama adalah merupakan instrumen sejenis. Yang kedua memiliki transaksi yang mendasari atau underlying transaction.
Yang ketiga, memiliki valuta yang sama, kemudian dilakukan dengan pihak lawan atau counterparty juga yang sama. Yang kelima, mempunyai jangka waktu yang sama. Dan yang keenam adalah diatur dalam perjanjian para pihak atau netting agreement berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Next slide. Selanjutnya ada pelaporan LPI. Jadi LPI ini wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi laporan keuangan bulanan harus dilaporkan. Kemudian yang kedua ada laporan kegiatan usaha. Yang ketiga laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik. Dan yang keempat adalah hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha keuangan LPI. Kemudian ada pengawasan LPI. Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang LPI, pembinaan dan pengawasan terhadap LPI dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang antara lain menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya, yang termasuk di dalamnya adalah LPI. Jadi, maka pengawasan terhadap LPI beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2012. Next slide. Nah, pengawasannya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap LPI dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, pengawasan secara offsite, yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan LPI pada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan berkala tersebut antara lain meliputi laporan bulanan, laporan kegiatan usaha semesteran, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, kemudian laporan profil risiko yang disampaikan secara triwulanan, dan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, pengawasan secara onsite. Belum kelihatan ya? Ini buatnya di mana jadinya? Kenapa, Ray? Buatnya jadinya di mana? Masih di temen gue. Ya, Nah, ini lu belum buka mode ini di apa PPT-nya masih masih apa namanya masih mode edit. Nah, ya itu tuh. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan em, hasil diskusi kami di mata kuliah manajemen jasa keuangan lainnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izariadi. dan saya Aisyah Azhar. Oke, untuk materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama adalah kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Yang kedua adalah pengaturan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Oke, jadi yang pertama yaitu kegiatan usaha lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
Sejarah lembaga ekspor Indonesia. Sejarah LPEI dimulai dari pendirian Peternak Ekspor Indonesia atau disebut PESORA pada tahun 1999 untuk mendukung ekspor nasional. Kemudian, lembaga ini dibubarkan pada tahun 2009 untuk kemudian beralih menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut Indonesia Bank Exim Bank. Jadi, LPEI ini merupakan lembaga keuangan khusus milik pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan ekspor nasional atau disebut PPN. PEI ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. PEI ini memberi dukungan dalam pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa investasi untuk perdagangan luar negeri. Oke, selanjutnya kegiatan PEI. Kegiatan usaha yang KPI meliputi penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang diberikan kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan, yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia atau disebut non-resident. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia atau disebut buyer's credit. Selanjutnya yaitu penjaminan. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari dalam negeri dan luar negeri. Penjaminan bagi importir barang atau jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan kepada eksportir untuk pembiayaan kontrak atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra pembiayaan transaksi ekspor. Dan yang terakhir, penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang merupakan kegiatan menunjang ekspor. Selanjutnya yaitu asuransi. Kegiatan asuransi ini meliputi 1. Asuransi atas resiko kegagalan ekspor. Yang kedua, asuransi atas resiko kegagalan bayar. Dan yang ketiga, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukan di luar negeri. Atau bisa juga disebut asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor, yaitu asuransi yang diberikan kepada eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara. Antara lain seperti nasionalisasi, ketidakpertukaran mata uang, hambatan transfer devisa, dan pembatalan kontrak. Selanjutnya, sumber dana dan penempatan dana. Dalam melaksanakan kegiatan tugasnya, LPEI turut dalam sistem
pembayaran nasional dan internasional. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Prinsip penerapan manajemen risiko yaitu mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang nyata. Dan prinsip minimal nasabah paling sedikit mencakup kebijakan dan identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko, serta dapat mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah. Untuk membiayai kegiatannya, KPI dapat memperoleh dana, yaitu yang pertama, penerbitan surat berharga. Yang kedua, pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank, serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang ketiga, riba. Selain memperoleh dana dari sumber-sumber dana yang telah disebutkan, KPI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. KPI juga dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk pembelian surat berharga atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Penempatan tersebut antara lain dalam bentuk yang pertama surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara. Yang keempat, surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral. Yang kelima, simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia. Yang ketujuh, simpanan pada bank dalam negeri atau bank luar negeri. Selanjutnya yaitu adalah dasar hukum lembaga pembiayaan ekspor adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor yang diperjelas dalam regulasi sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 103 tentang prinsip mengenal nasabah lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 142 yaitu tentang manajemen risiko lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 141 yaitu tentang prinsip tata kelola lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 141 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang kelima, Peraturan Menteri Nomor 139 yaitu tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan rencana jangka panjang, serta rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang keenam, Peraturan Menteri Nomor 106 yaitu tentang tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan yang ketujuh,
Peraturan Ketua BPPLK, yaitu tentang pedoman pemeriksaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Oke, selanjutnya ada pengaturan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang pertama, kita bahas kelembagaannya. Jadi, pengelolaan kelembagaan pembiayaan ekspor merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri pembiayaan ekspor yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan pembiayaan ekspor ini antara lain mencakup pendirian, status, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, prinsip tata kelola, manajemen risiko, serta pembinaan dan pengawasan. Pengawasan dan peraturan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Jadi pengawasan dan peraturan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia diatur oleh Menteri Keuangan Nomor 58 PMK 06 2020. Regulasi ini mencakup aspek tata kelola dan operasional serta kinerja lembaga pembiayaan ekspor. Pengawasannya meliputi penilaian kerja, penyelenggaraan tata kelola, dan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan ekspor juga diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal dan melaporkan laporan kepada Menteri. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatutan, serta mendukung kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional. Untuk pendirian lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini, jadi untuk melakukan pembiayaan ekspor nasional atau PEN yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi kepada badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk perorangan, baik konvensional maupun yang memiliki prinsip syariah. Modal awal LPI ditetapkan paling sedikit 4 triliun rupiah. Modal awal LPI merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal modal, dalam hal modal LPI kurang dari 4 triliun, maka pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Kepemilikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Fungsi LPI. Jadi LPI ini memiliki fungsi, yaitu mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan juga asuransi. Nah, dalam menjalankan fungsinya, LPI juga bertugas sebagai berikut. Yang pertama, memberi bantuan pihak-pihak dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Gunanya untuk pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, atau usaha lain yang tujuannya adalah menunjang ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Yang ketiga, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Oke, untuk tugas LPI secara detail yaitu yang pertama, memberikan pembiayaan ekspor nasional. Jadi yang dimaksud adalah menyediakan kredit, pinjaman, atau bentuk pembiayaan lain untuk mendukung kegiatan ekspor. Kemudian membiayai usaha mikro, kecil,
ataupun menengah atau yang biasa kita sebut UMKM maupun korporasi yang berorientasi pada ekspor. Yang kedua, menjamin kegiatan ekspor. Yang dimaksud adalah memberikan jaminan atau garansi kepada eksportir atau pihak ketiga. Jadi agar lebih mudah memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, memberikan asuransi ekspor. Melindungi eksportir dari resiko gagal bayar, pembeli luar negeri atau yang dimaksud commercial risk maupun resiko politik. Selanjutnya, yang keempat adalah mendorong pembiayaan proyek strategis. Jadi, membiayai proyek di dalam maupun luar negeri yang menunjang peningkatan ekspor. Misalnya infrastruktur penunjang perdagangan. Yang kelima, memberikan pendampingan dan jasa konsultasi. Jadi, membantu eksportir melalui pelatihan, konsultasi, dan advisory service agar mampu bersaing di pasar global yang cakupannya lebih luas. Yang keenam, mengelola dana dan instrumen keuangan untuk ekspor, yaitu menghimpun dan mengelola dana pembiayaan ekspor sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketujuh, mendukung program nasional ekspor non-migas. Jadi LPI ini berfokus pada diversifikasi produk dan pasar ekspor agar tidak bergantung pada komoditas tertentu. Selanjutnya akan membahas tentang wewenang yang dimiliki oleh LPI. Jadi dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, LPWI ini berwenang sebagai yaitu satu, menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, kemudian melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, kemudian melakukan reasuransi terhadap asuransi, dan yang terakhir adalah melakukan penyertaan modal. Selanjutnya ada prinsip tata kelola yang dimiliki oleh LPI. Yang pertama adalah keterbukaan. Jadi keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha. Yang kedua, akuntabilitas. Jadi fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPI sesuai gitu loh dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak melenceng dari undang-undang yang dijadikan landasan. Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi penyelenggaraan kegiatan usaha LPI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPI. Yang keempat, kemandirian. Dikelola secara profesional yang tidak terpengaruh dari setiap pihak manapun. Jadi pure dari LPI-nya itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah kewajaran. Jadi yang dimaksud kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana di atas, paling kurang harus diwujudkan dalam yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana. Selanjutnya, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian internal. Setelah itu ada pengadaan barang dan jasa, kemudian rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan, dan selanjutnya ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan LPI. Selanjutnya, kemudian di sini ada pembahasan mengenai manajemen risikonya. Jadi yang pertama, pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Next slide.
kebijakan manajemen risiko. Jadi LPI ini juga mempunyai kebijakan manajemen risikonya. Jadi yang pertama adalah penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko. Dan yang kelima adalah penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau biasa kita sebut worst case scenario. Dan serta penetapan sistem kendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Next. Oke, selanjutnya LPI juga pasti mempunyai prosedur yang jelas. Jadi prosedur limit resiko wajib disesuaikan dengan tingkat resiko yang akan diambil terhadap resiko LPI. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling kurang memuat. Yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala. Dan yang ketiga adalah pendokumentasian atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf B secara memadai. Next. Oke, dalam penetapan limit risiko eh, harus juga mencakup yang pertama adalah limit secara keseluruhan, yang kedua limit per jenis risiko, dan yang ketiga limit per aktivitas tertentu yang memiliki exposure risiko. Next. Sistem pengendalian internal. Jadi LPI ini juga wajib memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan secara tepat waktu. Sistem ini memastikan kegiatan usaha dan operasional berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan atau ketentuan internal LPI. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan pastinya tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan yang keempat, efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi LPI secara menyeluruh. Kemudian sistem pengendalian internal dalam manajemen risiko. Jadi yang pertama, kesesuaian sistem dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha LPI. Yang kedua, penetapan dan wewenang dan tanggung jawab untuk kepatuhan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dalam pasal 7 dan pasal 8. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dari satuan kerja operasional pada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang kelima, struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha LPI. Dan yang keenam, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Serta yang terakhir, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LPI terhadap peraturan undang-undang. Sistem pengendalian internal dalam manajemen risiko. Jadi yang 8 itu ada kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LPI. Yang 9, pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang ke-10, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, temuan audit, dan hasil audit. Yang ke-11, verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan. Next. LPI juga memiliki organ, jadi yang pertama adalah seorang anggota Dewan Direktur yang ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur dan merangkap sebagai Direktur Eksekutif. Yang kedua, paling banyak 9 anggota Dewan Direktur sebagai Direktur Non-Eksekutif. Oke, jadi kegiatan usahanya ada 4, yaitu yang pertama adalah pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan juga jasa konsultasi.
Kemudian LPI juga memiliki prinsip syariah. Jadi yang pertama adalah pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Yang kedua, pembiayaan dengan akad mudharabah, akad salam, dan akad istisna. Yang ketiga, pembiayaan dengan akad qard. Yang keempat, pembiayaan penyewaan dengan akad ijaroh dan akad ijaroh mutahiyah bitamlik. Yang kelima, penerimaan kuasa dalam rangka pengambil alihan hutang piutang atau kegiatan lain dengan akad hawalah atau akad wakalah. Yang keenam, penerimaan dengan akad kafalah. Kemudian LPI juga memiliki sumber pendanaannya sendiri. Jadi untuk membiayai kegiatannya, LPI hanya dapat memperoleh dana dari yang pertama penerbitan surat berharga, yang kedua pinjaman jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, dan yang terakhir adalah pemerintah. Yang ketiga adalah hibah. Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LPI hanya dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Untuk pendanaan kegiatan usaha syariah dapat diperoleh berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah, akad yang digunakan dalam pendanaan berdasarkan prinsip syariah dapat berupa akad mudharabah mustarokah, akad ijaroh, akad murabahah, akad qard, dan akad jualah atau akad-akad lain sesuai penetapan. Next, transaksi derivatif. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang transaksi derivatif. Jadi LPI ini harus berhati-hati dalam mengelola transaksi derivatif yang hanya boleh digunakan untuk lindung nilai atau hedging. Nilai resiko dapat dihitung dengan saling hapus atau set off jika memenuhi persyaratan tertentu. Jadi yang pertama adalah merupakan instrumen sejenis. Yang kedua memiliki transaksi yang mendasari atau underlying transaction. Yang ketiga memiliki valuta yang sama, kemudian dilakukan dengan pihak lawan atau counterparty juga yang sama. Yang kelima mempunyai jangka waktu yang sama, dan yang keenam adalah diatur dalam perjanjian para pihak atau netting agreement berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Next slide. Selanjutnya ada pelaporan LPI. Jadi LPI ini wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi laporan keuangan bulanan harus dilaporkan. Kemudian yang kedua ada laporan kegiatan usaha. Yang ketiga laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik. Dan yang keempat adalah hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha keuangan LPI. Kemudian ada pengawasan LPI. Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang LPI, pembinaan dan pengawasan terhadap LPI dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang antara lain menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya, yang termasuk di dalamnya adalah LPI. Jadi, maka pengawasan terhadap LPI beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2012. Next slide. Nah, pengawasannya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap LPI dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, pengawasan secara offsite, yaitu melalui analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan LPI pada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan berkala tersebut antara lain meliputi laporan bulanan,
laporan kegiatan usaha semesteran, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, kemudian laporan profil risiko yang disampaikan secara triwulanan, dan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, pengawasan secara onsite.